ada suara petir. Aku takut banget sama suara petir, sepertinya ini akan terjadi hujan yang besar. Dan ditambah lagi dengan angin yang kencang. Ya ampun, aku harus bagaimana ini? Aku nggak punya tempat untuk berteduh. Aku mau pulang, tapi kalau aku pulang pasti dimarahin. Bagaimana ini, aku bingung. Semalang inikah hidupku sekarang ya Tuhan? Aduh, kenapa tiba-tiba rasanya kepalaku berat banget dan sakit? Aku nggak bisa tahan, ini sakit banget. Anana, udara sejuk di sore hari, habis hujan besar. Nanana, aku harap setelah hujan ini ada pelangi di langit, pasti indah banget. Loh, siapa dia? Kenapa dia ada di sini? Aku belum pernah melihat dia sebelumnya. Terus, kenapa tubuh dan muka dia penuh dengan luka? Apa dia baik-baik saja? Apa mungkin dia kelelahan dan tertidur di sini? Kasian sekali dia. Apa dia dibuang atau anak yang tersesat? Tapi kenapa badan dia dingin sekali, seperti es batu muka? Dia juga pucat banget. Aku jadi khawatir, apa jangan-jangan dia... Sepertinya aku harus memastikan dia masih sadarkan diri atau tidak. Detak jantung dia lemah, suara nafasnya juga lemas sekali. Halo, hei, bangun ini. Sudah sore, sebentar lagi maghrib, ayo bangun. Bangun, woy. Sepertinya dugaanku benar. Dia pingsan, aku harus bawa dia ke rumah sakit. Halo taksi, tolong jemput kami di jalan komplek perumahan Cemara bagian 2 ya. Jangan lama-lama, ini darurat. Ah, itu dia. Taksinya sudah datang, Pak. Tolong bantu aku bawa cewek ini ke dalam mobil. Bawa kita berdua ke rumah sakit ya, Pak. Secepatnya. Pak, agak ngebut sedikit. Bisa nggak? Soalnya ini darurat. Tolong saya. Tolong, ada pasien yang butuh pertolongan darurat. Tolong bantu saya. Baik, di mana pasien daruratnya? Adik siapa yang butuh pertolongan? Dia ada di dalam mobil taksi, suster. Ayo ikuti aku ke mobilnya. Baiklah, ayo segera, saya di belakang kamu. Suster, setelah ini apa yang akan terjadi dengan dia? Tolong selamatkan dia, buat dia menjadi lebih baik, suster. Baik-baik adik, tenang saja, biarkan dia istirahat. Saya sudah memasang infus kepadanya, sebentar lagi pasti dia akan mendapatkan pertolongan dari dokter. Dia akan segera ke sini. Baik, terima kasih banyak suster. Saya akan menunggu kabar selanjutnya tentang dia. Ya ampun, apa yang terjadi denganmu? Kenapa badanmu penuh luka semua? Siapa yang menyakitimu? Apa kamu korban bully? Sungguh malang sekali kamu. Badan kamu juga panas banget. Kondisi tubuhmu tidak baik-baik saja karena infeksi yang disebabkan oleh luka yang tidak kunjung diobati. Kamu juga karena jarang tidur dan kurang asupan makanan. Kamu terkena mah darah rendah, bahkan kamu juga terkena tipes. Apa kamu suka tidur di luar? Badanmu penuh dengan bintik merah, sepertinya kamu terkena gigitan nyamuk Aedes. Bahkan ini sudah parah sekali. Apa kamu selalu mendapatkan benturan keras di kepalamu? Itu membuat jaringan di otakmu rusak. Tapi ini belum tidak terlalu parah. Ini yang menyebabkan kamu sulit untuk tidur, susah untuk berpikir, dan selalu mengalami sakit. Kepala saya akan memberi obat paracetamol untuk menurunkan panasmu. Kak Arin di mana ya kira-kira? Apa yang terjadi dengannya? Di mana dia? Kenapa waktu hujan besar dia tidak pulang ke rumah? Lebih baik aku cari saja, pasti dia tidak jauh dari sini, pasti ada di sekitaran sini. Semoga dia baik-baik saja. Ya ampun, sebenarnya apa yang terjadi? Masalah apa yang telah diperbuat oleh Kak Arin? Kenapa Mama dan Papa tidak cerita kepadaku? Apa semenjak kedatanganku keluarga Kak Arin jadi hancur dan berantakan? Papa dan Mama pilih kasih kepadaku? Atau apa aku tidak tahu? Aku harus minta penjelasan ke Mama. Jujur ini membuatku bingung. Siapa anak yang bernama Aris itu? Kenapa Mama dan Papa bilang kalau Kak Arin membunuh Aris? Siapa Aris? Apa hubungannya dengan keluarga ini? Apa mereka berdua kembar atau apa? Akang tidak bisa lebih jauh dari sini. Aku anak baru, anak pendatang baru di sini. Aku belum menjelajahi perumahan ini, belum berkeliling juga. Bagaimana kalau aku tersesat? Tapi aku harus mencari Kak Airi. Risa, kamu mau pergi kemana sore-sore begini? Kalau kamu tersesat gimana? Ayo pulang, sebentar lagi malam. Ngapain sih kamu pergi sore-sore begini? Kalau kamu tersesat gimana? Kamu kan di sini anak baru, belum mengenal daerah ini. Sebaiknya ayo kita pulang. Tapi mah aku mau cari Kak Arin. Aku khawatir sama dia. Waktu hujan besar dia nggak pulang. Di mana dia berada sekarang? Ya ampun, ngapain sih kamu peduli sama anak sialan itu? Biarkan saja, dia hujan gede doang gak bikin dia sakit, lupakan saja. Dia gak usah dikhawatirin, gak penting, paling nanti kalau lapar dia pulang. Ya udah deh, ayo kita pulang, udah mau malam juga, paling sebentar lagi kakak pulang. Kenapa tiba-tiba firasatku gak enak ya? Apa yang terjadi dengan Aren? Apa ucapanku tadi itu berlebihan? Aku khawatir, tapi buat apa aku khawatir? Itu gak penting. Aku yakin dia pasti pulang malam ini. Ya ampun, setelah ini apa yang akan aku lakukan? Aku terlalu gegabah dan terlalu mengambil resiko. Aku pergi ke sini tanpa sepengetahuan ibu dan ayahku sekarang.
Bagaimana aku harus membayar biaya rumah sakit anak itu, sedangkan aku sendiri tidak punya uang? Bahkan sekarang dia harus dirawat di sini sampai kondisinya membaik. Halo, permisi, dengan saudara pasien darurat tadi sore yang tidak memiliki nama, berambut kuning dan pink. Itu saya, dia teman saya. Apa yang terjadi dengannya, suster? Apakah dia baik-baik saja dan bisa pulang malam ini juga? Saya belum mendengar kabar dari dokter. Anda dipanggil untuk memproses biaya administrasi pasien ke kasir depan. Setelah itu Anda bisa menemui dokter yang sudah memeriksa pasien. Baiklah, terima kasih banyak, suster. Suster, sebenarnya dia bukan keluarga saya. Suster saya menemukan dia di pinggir jalan, duduk di kursi kayu dengan keadaan pingsan. Setelah hujan besar, jadi tanpa pikir panjang, saya langsung membawanya ke rumah sakit. Sejujurnya saya tidak punya uang untuk membayar biaya administrasi pasien. Ya, tidak apa-apa adik manis, hati Anda sungguh sangat mulia. Masih kecil tapi sudah mulia menolong nyawa seseorang. Terlambat membawanya ke sini saja bisa membuat pasien kehilangan nyawanya. Untung tadi saya langsung pasangkan oksigen untuknya. Tenang saja, biaya administrasi bisa ditanggung oleh keluarganya. Setelah pasien itu sadar, saya mengerti maksud Anda. Wah, terima kasih banyak. Sudah mengerti, suster. Terima kasih banyak. Jadi dokter, apa yang terjadi dengan pasien ini? Apakah dia baik-baik saja? Sejujurnya pasien ini mengalami kekurangan cairan dan asupan makanan bergizi yang cukup parah. Tubuhnya kurus disebabkan oleh stres dan tekanan batin sepertinya, dan dia juga mengalami demam berdarah. Dan tipes lebih buruknya lagi, demam berdarahnya sepertinya sudah cukup parah. Terdapat bintik-bintik merah di badannya, dan karena jarang makan dan jarang minum dia terkena magah atau penyakit asam lambung. Dia naik, kepalanya juga terkena benturan keras menyebabkan jaringan di otaknya rusak. Dan luka-luka di tubuhnya banyak yang infeksi karena tidak kunjung diobati. Ini adalah kondisi yang sangat parah. Saya tidak yakin pasien ini akan sembuh 100%, tapi saya tahu tubuhnya kuat dan pasti dia bisa bertahan. Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya ampun, banyak banget penyakit. Dia sumpah, nggak masuk akal banget. Serius? Dokter nggak bohong. Terus dia sadarnya kapan, dokter? Apa? Masih lama? Beneranlah, sebagai dokter saya tidak boleh bohong, dan saya tidak tahu pasti dia akan sadar kapan. Jadi tunggu saja, karena saya juga sudah suntikan obat untuknya. Sebentar lagi pasti dia akan sedikit membaik. Baiklah, dokter, maaf atas ucapan saya tadi. Soalnya tadi saya kaget dan shock dia bisa memiliki penyakit padahal dia masih anak. Kecil apa orang tuanya tidak peduli padanya dan menelantarkannya. Buktinya badan dia penuh luka semua. Apa dia korban tabrak lari? Ya? Tapi menurut saya setelah saya telusuri, itu bukan luka tabrak lari. Itu seperti pukulan yang dilakukan seseorang kepadanya. Bisa dibilang dia dianiaya atau korban bullying. Baiklah, terima kasih banyak informasinya, dokter. Yang benar saja, kesempatan dia untuk sembuh sangat sedikit karena semua penyakit yang dideritanya sudah sangat parah. Sungguh rasanya aku mau nangis. Dia masih kecil, tapi sudah diberi cobaan yang sangat banyak. Aku yakin pasti kehidupannya dia sedang tidak baik-baik saja. Makannya setiap dia mengeluh sakit, tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Atau dia memang sengaja menyembunyikan rasa sakitnya itu. Sepertinya dia adalah orang yang sangat baik sekali, sampai-sampai Tuhan mengambilnya lebih dulu. Tapi aku yakin dia anak yang kuat dan dia pasti bisa sembuh. Permisi adik, mohon izin saya mau menggantikan baju pasien ini. Dikarenakan bajunya basah, takut dia kedinginan nanti dan sakitnya malah tambah parah. Tenang, saya tidak akan ngapa-ngapain. Atau mau digantikan adik aja atau saya? Enggak deh, suster. Sebaiknya suster saja yang menggantikan bajunya. Iya, aku tahu kok. Aku serahkan semuanya ke suster. Terima kasih ya. Baiklah, sekarang waktunya menggantikan bajunya. Tapi sepertinya aku harus mengobati luka-lukanya dulu supaya tidak infeksi lebih parah lagi. Sudah beres, sudah saya gantikan bajunya. Saya juga sudah memasang selang oksigen ke hidungnya supaya pernafasan dia lancar. Karena sebelumnya saya cek dia kesusahan saat bernafas, dan saya juga sudah mengobati semua lukanya. Baiklah, terima kasih banyak, suster. Ya ampun. Ayo dong cepetan. Sadar. Jangan lama-lama komanya. Handphone aku bunyi siapa ya? Kira-kira sebaiknya aku keluar dulu angkat telepon. Halo, Pak. Maaf ya, untuk malam ini sepertinya aku nggak pulang. Sekarang aku ada di rumah sakit lagi, nemenin temen aku yang kecelakaan. Boleh ya, Pak? Aduh, kenapa kepalaku sakit sekali? Hah? Di mana aku sekarang? Apa aku di rumah sakit? Siapa yang membawaku ke rumah sakit? Apa mama sama papa? Apa sekarang mereka sudah peduli sama aku?